Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Kali ini saya akan mau review 20 saham yang mengalami kenaikan terbesar harian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021. Ini adalah 20 saham yang saya maksud. 20 saham ini sudah saya sortir berdasarkan kapitalisasinya minimal 1 triliun seperti biasanya. Kenapa minimal 1 triliun? Karena saham dengan kapitalisasi di bawah 1 triliun saya anggap terlalu fragile gitu ya, terlalu bergerak tanpa fundamental gitu. Padahal tanpa ada pijakannya secara fundamental, kita hanya akan dibingungkan dan akhirnya selalu nyangkut di atas gitu, ataupun terlalu mudah digoyang-goyang gitu. Jadi kalau kapitalisasi pasarnya di atas 1 triliun ya orang goyang pun ya agak mikir-mikir dikit, walaupun tetap bisa digoyang. Nah, ini adalah 20 sahamnya. Yang pertama ada SMKL, kemudian ada Bridge ini bioskop ya, Maya Finansial, Maya Pada, Masa, Berlina, TPMA, BES. Di sini nanti ada di keterangannya nomor 1 itu apa. Jadi ini nanti bisa kita lihat di sini grafiknya. Nah, seperti ini ya. Nomor 2 itu Maya, Bank Maya Pada Internasional. Ini adalah grafik kinerja keuangannya, ini adalah grafik struktur modalnya, dan ini adalah grafik harga sahamnya. Kita balik lagi ke halaman pertama dulu. Oh iya, kalian bisa download data ini persis dalam bentuk PDF dengan link yang akan saya sertakan di deskripsi. Di situ Anda akan mengisi nama dan email, kemudian sistem akan otomatis mengirim file PDF-nya dalam bentuk email, dalam bentuk file PDF-nya. Jadi datanya nanti sama persis dengan apa yang saya presentasikan ini. Setiap hari selalu update. Jadi akan update. Saya butuh waktu untuk ketik-ketik catatan gitu kurang lebih 1 jam. Jadi sekitar jam 6 sore gitu sudah bisa di download lewat email gitu. Jadi ini adalah kinerja sahamnya selama 1 hari. Misalkan ini SMKL, dia naik sebesar 19%. Selama 7 hari dia naik 22%. Jadi bedanya sedikit. Ini menunjukkan bahwa ya fluktuatif hariannya itu cukup besar. Kemudian di 1 bulan dia naik 15%, dan di 3 bulan dia naik 32%, dan di 6 bulan 59%. Jadi tren jangka 6 bulannya cukup bagus, 59%. Berbeda dengan Bridge ini, secara interval 6 bulan dia masih negatif, minus 18. Karena ya kita tahu ini gedung bioskop ya, efek fundamentalnya ini sangat, karena pembatasan ini sangat berdampak. Kemudian di sini adalah indikator kinerja keuangannya, atau ini adalah asset turnover. Nah, ini tanggal rilisnya, ini otomatis Juni, Maret, ini kuartal ketiga. Kalau Maret itu berarti kuartal pertama, laporan keuangan yang dirilis terakhir ya. Jadi asset turnover itu adalah perbandingan, di sini ada keterangannya ya, perbandingan antara total penjualan atau revenue dibanding total asetnya. Jadi misalkan gini, seperti ini 1%, berarti 1 triliun cuma menghasilkan kok 1 juta, 1 triliun cuma menghasilkan 1 miliar gitu, 1 miliar penjualan, atau 10 miliar kalau 1%, 10 miliar penjualan kan sedikit sekali gitu.
Nah, tapi di masa pandemi ini emang penjualannya bahkan mendekati nol gitu beberapa bisnis. Jadi tapi kita mesti lihat trennya. Jadi kalau yang kedua ini adalah NPM, Net Profit Margin. Net Profit Margin itu adalah perbandingan antara laba bersih dibanding penjualannya. Jadi margin penjualannya itu berapa? Misalkan ini 22% gitu ya. Jadi dia menjual 100 rupiah, untungnya 22%, lumayan, cukup tinggi ini masa ini. Jadi seperti itu. Dan ROE return on equity, jadi laba bersih dibanding total equity-nya atau modal dasar. PER adalah price earning ratio, jadi harga saham dibandingkan dengan earning yang didapat. Jadi ini bisa dibandingkan dengan misalkan bunga deposito berapa, 5%, 6%. Nah, itu di sini dibandingkan dengan PER-nya berapa. Nah, gitu. Ini kebalikannya, ini harga dibanding earning-nya. Semakin tinggi PER-nya berarti semakin mahal. Price book value ini harga sahamnya dibanding modal dasarnya. Kalau semakin tinggi price book value ini, maka saham tersebut semakin mahal gitu. Jadi tapi bukan berarti juga saham yang murah itu bagus. Bisa jadi memang sentimennya negatif, seperti misalkan Maya pada ini ya, Maya dia price book value-nya di bawah 100%, berarti harga pasarnya di bawah modalnya gitu. Tapi kan memang trennya kalau kita lihat di grafiknya nanti ya, ini di graf ke-1. Nah, kita lihat grafiknya. Dia memang kinerjanya kurang bagus. Maya pada. Nah, ini liabilitasnya terlalu tinggi dibanding ekuitasnya. Akhirnya ya beban bunga ini jadi cukup membebani operasional perusahaan. Terus kemudian balik lagi ke atas, nah, price book value. Di sini adalah catatan saham-saham tersebut, ada catatannya. Kebetulan saya tidak semuanya saya kasih catatan, yang memang nggak ada sentimennya yang nggak saya kasih catatan gitu. Tapi beberapa saham memang saya kasih catatan. Dan ini kemudian kita lihat grafiknya. Grafiknya ini sama ya, jadi ini ada 4 grafik, 4 lembar, masing-masing 5, jadi 20 itu dibagi 5. Ini kalau kita lihat, di sini ada keterangannya, kinerja keuangan. Diagram ini mengambil sampel utama revenue, jadi ada keterangannya, supaya kalian bisa baca dan mengerti dan apa efek dampaknya gitu. Ini adalah struktur modalnya. Semakin besar merahnya dibanding birunya, maka dia lebih beresiko gitu ya. Karena ini adalah yang merah ini utang, yang biru ini modal. Nah, kita bisa lihat trennya juga selama 6 bulan. Ini adalah rentang waktu 6 bulan ya. Nah, ini kita sebutkan harga terakhirnya hari ini 965, kemudian ini juga 335. Ini Multistrada, Berlina, TBK. Kalau kita lihat halaman selanjutnya, ini ada Transpower nomor 6, sumber global. Ini juga lupa saya tadi. Di sini ada juga sektornya ya. Jadi ini sektor sekarang ini sudah diubah sama BI, jadi sudah nggak ada industri dasar, adanya basic material,
Dulu ada sektor konsumsi, sekarang dipecah jadi dua, consumer good cycle dan consumer non cycle gitu. Jadi yang belum update siapa tahu ada yang belum update, ini sekalian update. Ada perubahan di tahun 2020 kalau nggak salah perubahannya. Kemudian ini halaman keempat. Ini berarti urutan di sini ada tulisannya urutan ke-20. Pertanyaannya mungkin kapan ini terbit ya? Ya, saya ulangi lagi bahwa ini di-generate secara komputer kan ya. Jadi saya cuma nulis-nulis di sini saja. Semuanya ini otomatis kecuali saya kasih catatan di sini. Nah, catatan di sini saya yang ketik. Walaupun begitu tampilannya di sini juga otomatis gitu. Jadi saya harap sih setiap jam 6 sore history hari ini per hari tersebut akan siap. Jadi seperti itu perkenalan dari sharing data ini supaya kita bisa melakukan investasi saham secara bijaksana gitu. Kalau kita tidak punya data fundamental, data teknikalnya secara cepat gitu, ya pijakannya apa gitu. Karena kecepatan itu sangat menentukan. Kalau kita tergesa-gesa gitu ya, akhirnya kita nyangkut di atas atau rugi pada akhirnya. Jadi seperti itu. Silakan yang mau ambil data ini sudah tersedia di link di deskripsi. Oke, see you, thank you. See you next time. Saya berharap besok saya ada lagi di YouTube ini. Terima kasih.